Jadi ada postingan dari sebelah, nah seperti ini sayang. Nih kayak gini nih, kalian lihat ya. Jadi ini diduga ya, Dokter O. Nih kayak gini nih postingannya, bentar. Diduga nih Dokter O nih. Lagi ngopi saya, lagi ngopi. Nah kita nih yang menonton cuma bisa mengikuti alurnya ya. Karena kan memang kita nggak ngerti bagaimana sih dunia persilatannya mereka nih, para skincare owner brand mewah-mewah ini kan. Nah ini loh guys. Maju oren buat Senin. Ini nih, yang ini nih. Ya mbak. Maju oren buat Senin. Maju oren buat Senin. Ini nggak ngerti nih siapa yang nulis kayak gini, siapa nih? Dari PCS 203 nih akunnya. PCS 203, dia nulis begini nih. Nah, gue nggak ngerti kok udah bisa bilang baju oranye itu berarti udah tahu bakalan jadi. Makanya dunia kayak gini tuh sebenarnya di luar dari kita orang-orang yang biasa ya guys. Menurut gue, Mamski itu orang biasa. Nggak mungkin, nggak bisa, nggak mudeng sampai bisa ke arah sana gitu. Jadi sebagai penonton kita mau lihat nih kayak apa, ya kan? Kayak apa sih? Seperti apa sih? Itu loh, Say. Berarti ini kayaknya ada pertarungan di antara para bos-bos skincare ini. Karena kan gede-gede itu. HS, DRO, DRL, gede-gede itu, Say. Iya kan? Ya kalau soal bisa tahu apa enggak, ya ampun. Konoha, Say, Konoha. Iya kan? Itu loh, Say. Apa? Oh, kalau soal udah diatur atau enggak, kita nggak ngerti. Mereka sama-sama punya uang, kita saksikan aja, kata Gary. Betul. Itu yang kita lihat, ini tuh lagi kayak peperangan gitu loh, Say. Itu yang kayak peperangan itu. Iya kan? Bener nggak? Makanya kita tuh cuma bisa nonton, penonton. Kita penonton yang bisa nonton doang, Say. Dan memang apa yang udah bisa kita dapat dari peristiwa ini, dari kejadian ini ya, intinya ya kalau buat aku ya, sebagai masyarakat, yang penting udah ngerti ada produk yang nggak bener. Dan untuk ke depan kita mau belanja produk yang apalagi untuk badan kita, untuk kesehatan kita, lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Betul. Ini penting nih, betul sekali Ode Poudi. Benar. Karena sekarang kita nggak pernah tahu siapa yang lebih yang benar, yang memang dagangnya jujur, siapa yang enggak. Udah sulit kan untuk tahu. Kita lihat aja nih yang ribut-ribut nih siapa sih? Yang ribut-ribut nih siapa nih? Itu. Seleksi lagi dalam pilih skincare, jangan FOMO. Betul sekali Rina, betul sekali. Capek kan kalau ngeliat kayak gini, capek. Oh, kalau si KH mah. Karena kalau si KH mah, dia kemana aja nemplok. Nih bentar lagi juga kita mau ngobrol sama korbannya KH, korbannya KH. Ada namanya Dewi Sanca. Dewi Sanca. Bentar lagi kita ngobrol sama Dewi Sanca, ntar gue undang dia ke sini. Karena DRO bongkar siapa mafia skincare di podcast DRL. Iya, berarti kan ada ribut-ribut nih. Punya produk-produk yang nggak oke.
Jadi ya udah, kalau sana serang sini, sini serang sana, kita penonton mesti ambil manfaat aja. Manfaatnya apa? Lebih hati-hati dalam membeli produk. Itu aja. Lebih hati-hati aja. Sangat berhati-hati. Yang dirugikan bukan apa kita. Kalau mereka mah tajir melintir sayang, duitnya banyak jadinya. Gampang sekali buat menumpuk kekayaan. Cuman tinggal siapa yang paling kuat, siapa yang paling di atas nominal digitnya. Iya kan? Kelasnya SSRG tuh masih di bawah itu. Ini mainannya udah lebih di atasnya lagi. Ngeri. Ngeri guys. Inilah ya kekicruhan kayak gini nih. Aku juga sebagai warga negara tuh, aku berpikir begini loh. Kita tuh belum siap. Sistem hukum yang mengatur regulasi untuk orang mempunyai manufacture atau industri pabrik yang bisa mengakomodir nih kebutuhan dari market sekian juta-juta orang. Itu kayaknya kita punya pakem hukumnya tuh keteteran. Lembaga-lembaganya juga masih keteteran. Beda kan kalau kayak di luar kan ada FDA, udah kenceng banget tuh, udah firm banget gitu. Jadi nggak bisa digoyang. Nah kalau ini tuh kayak masih banyak kebobolan terus gitu loh. Ada yang kebobolan, yang ini oke barangnya, tapi ada 1, 2, 3 barang nggak oke tapi lolos kayak gitu-gitu. Itu sih mungkin kita memang perlu waktu untuk bisa mencapai seperti negara luar yang ketat sekali lisensinya, izin perizinannya, dan pengawasan di lapangannya juga betul-betul firm. Gue nggak tahu kapan guys, karena kayak agak stres kalau mikirin kayak gitu. Stres gue. Gimana sih lo punya ekspektasi tinggi, lo punya standarisasi sebagai orang yang tahu, ngerti produk itu ada yang bagus, ada yang bahaya. Kayak gimana sih? Kok nggak bisa terjamin sih? Gue pengen rasa aman gue ini secure nih. Gue bener secure nih rasa aman gue. Tapi nih ternyata untuk tahun 2025 ini di usia gue 50 menjelang 51 nih belum ya. Dan mengecewakan. Mengecewakan sekali. Dari segala sisinya mengecewakan sekali. Cuma kamu bisa apa? Kamu bisa apa coba? Nah itu Bun rasa aman. Iya sama. Karena aku bagian dari masyarakat. Ngeliat ke sini, lah kok gini sih? Ngeliat ke sana loh, kok ada lagi? Kok gini sih? Gitu loh guys. Capek jadinya. Capek. Nah, tapi nih, tahu nggak? Kita berhak tahu apa yang terjadi. Iya, nanti kita tahu yang terjadi di pengadilan ya, Say. Mamski akan datang untuk memantau, melihat, menyiarkan secara live buat teman-teman semua followers aku, Say. Gitu. Karena memang ini ditunggu-tunggu sama kita semua kan. Bener nggak? Ya emang jadi memang penonton, Bo. Lalu pikir siapa? Udah mulai cuci tangan satu persatu, kemarin dukung menggebu. Lah, yang dukung menggebu tuh dalam hal apa? Dalam hal kasus skincare yang di-spill produknya sama Nikita, itu memang ada gunanya Nikita ngomong sama kita. Dengan di acara live-nya dia. Sama seperti Doktif. Yang sudah membuka. Ya jelas dong, itu bagian dari kepentingannya konsumen. Nggak ada cuci tangan, lu pikir gue yang ngelakuin? Gilingan? Masih udah makan belum? Kalau ngomong tuh ini dulu, mikir dulu. Emangnya gue pelakunya? Gue ini bagian dari masyarakat sama kayak kamu, Mama Asia. Gue bagian dari konsumen sama kayak kamu. Bukan penonton aja, tapi kita juga bisa protes kalau kita mau. Protes.
Iya, produk yang ada ini-ininya loh, yang sama si KH juga di-spill. KH kan juga spill produk itu. Masa kalian lupa sih? Jangan pada amnesia. Jangan pada amnesia. Jangan pada amnesia. Ya, cuci tangan. Lu pikir gue pelaku? Enak aja kau. Kita semua tuh ada menonton di sini di live-nya Mamski pada saat Mamski ada di lokasi pengadilan negeri. Itu untuk tahu kenapa sih ini produk apa. Iya, sosok amnesia kau. Produkmu itu lo benerin. Aduh. Kamis bakal seru, guys. Kamis bakal seru. Sekarang dia marah sama Doktif. Dia yang salah marahnya sama Doktif. Iya. Mr. Baim, ngapain sih dukung pemeras? Ini terus narasinya. Kamu udah cair 3.000 perak ya? Ngapain dukung skincare abal-abal? Ngapain dukung skincare abal-abal? Hari Kamis kita mau lihat ya skincare apa itu? Produk apa itu? Bila kau berada di dekatku, 79 followers si Mr. Baim ini. Ya Allah, cair. Cair. Kalau otak kita cair nggak apa-apa, encer. Berarti pinter. Iya, nggak ada peduli-pedulinya ya sama konsumen. Udah dibilang kita ada di pengadilan ngeliat si Niki, bukan kita tuh di situ untuk gimana-gimanain dia gitu. Niki, bukan begitu. Kita mau lihat nih barangnya apa yang di-spill sama Niki. Barang apa? Kok sampai bisa gitu loh? Mau ngeluarin. Udah gitu kita juga pengen tahu nih. Kan udah nyebut-nyebut Doktif terus tuh. Dari kemarin ya kan? Ngotot bilangnya. Si FS bilangnya kalau ada yang minta berapa 20M. Nah itu kita juga pengen tahu prosesnya gimana kejadiannya sebenarnya. Prosesnya. Kan di situ bisa ketahuan tuh siapa yang nyari duluan. Terus mau nitipin bingkisan apa untuk Doktif. Aduh ini kok mata gue kok kayak kemasukan bulu mata ya. Bentar guys. Kayaknya bulu mata gue miring. Jadi nggak enak. Jadi jangan cuma nuduh, buktikan dong. Kalau emang orang itu lu bilang mau memeras gitu ya. Diokein. Kan dites itu kan. Ya udah 20M, pengen tahu kekuatannya sebesar apa tuh budgetnya. Gede banget ternyata. Terus habis itu ada tanggapan, tidak. Kalau orang yang benar-benar pemeresongan, itu pasti, ayo cepetan transfer ke gue. Gue ancam lagi, gini. Itu, nggak ada. Cukup tahu, oh gila, berani dia 20M. Berarti apa? Emang the real mengerikan. The real mengerikan. Dibayarnya 2.000 perak. Per typing, 2.000-3.000 perak. Lah iya selfie. Kita tuh semua udah tahu ini. Kalau emang nggak berbahaya tuh ngapain sampai mau nyari-nyari orang 20M lah, 4M, 5M, berapa M, 2M. Ngapain? Karena kan ini ada barang dagangan yang nggak bener ini. Itu aja kita kejar sebagai konsumen. Wong kita juga nggak ada mikir mau dapat duit, dapat apa kok. Yang kita dapat cuma satu, keamanan, rasa aman. Rasa aman diri ini dalam membeli, mempercayai cara-cara marketing yang kayak begitu tuh kita paham. Oh yang ini yang benar marketingnya. Oh yang ini nih kok ternyata ya. Contoh kayak yang Doktif sepil tuh. Apa tuh cairan betadin apa ditetes-tetesin.
Dokter bilang ada yang harga 20.000 juga kalau ditetes kayak gitu ya bening juga. Gitu loh, ya bening juga. Berarti kan kita tuh harusnya udah lebih cerdas lagi kan, udah dikasih dibukain sama doktif gitu loh jalan pikiran kita ini loh sayang. Wes. Ngeri, say.